Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Ayo siapa yang dari kemarin komen ke Dinda videonya mana, belum ada updatean terbaru ya, nggak upload video baru. Nggak kemana-mana sih ya, nggak usah ditanya ya Dinda kemana, pokoknya kalau sempat pasti aku bikin kok ya. Jangan sering-sering kangen sama Dinda ya, bahaya. Lihat aja itu, pantengin short tiap hari, insya Allah sih tiap hari ya aku upload terus video shortnya ya. Nah ini saat ini apa sih tadi temanya? Oh ya, arti kedatanganmu untuknya. Kedatangan apa nih maksudnya? Ya kedatangan kamu di hidupnya, kedatangan kamu di dalam hubungan kalian gitu. Pokoknya gitu-gitulah. Kenapa nggak arti kehadiranmu? Nggak apa-apa, pengen kedatanganmu aja biar beda gitu kan. Biar nggak bosen, biar nggak biasa ya kan. Kan aku Aquarius, kalau Aquarius kan nggak suka yang biasa-biasa ya, sukanya yang luar biasa. Oke, ini kan general reading ya, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di bio ini ya. Ada promo deh, 3 question 100.000 rupiah. Arti kehadiranmu untuknya ya. Udah deh, kita nggak usah cek energi siapa-siapa, kita langsung aja ya. Arti kedatanganmu untuknya. Cia, sebenarnya si Dinda semangat kali ya, baru ngomong langsung berapi-api ini dia semangatnya si Dinda. Gak apa-apa ya, ini temanya agak fun ya, jadi Dinda seru sendiri. Arti kedatanganmu untuknya sebenarnya pas kamu hadir, pas awal-awal banget hadir, dia tuh sudah mencium bau-bau kamu mau datang, kamu mau menghampiri dia gitu. Jadi ketika kamu ketika kamu ini apa sih bahasanya yang enak gitu ya, ketika kamu menghampiri dia gitu ya, perlahan itu dia sudah kayak menyambut kamu. Oh, ada yang mau datang nih, ada yang mau mendekat nih, ada yang mau menghampiri nih gitu. Jadi dia udah tahu kalau kamu tuh kayak mau datang. Entah dia yang mancing kamu, entah kamu yang mancing dia, atau memang dianya aja gitu ya, memang mungkin tertarik sama kamu. Tapi kita lihat lagi ya. Arti kedatanganmu untuknya ya. Arti kedatanganmu untuknya, dia pas kamu datang itu kayaknya ya dia ada keinginan buat memulai sesuatu sama kamu gitu ya. Memulai hubungan, new relationship, atau membuka hati gitu ya, atau membuka diri. Dia memang ada keinginan di situ. Jadi pas entah kamu datang dia jadi pengen memulai sesuatu yang baru, atau memang dia ada keinginan buat memulai sesuatu yang baru. Nah baru tuh setelah itu kamu hadir. Jadi kayak bersamaan gitu loh waktunya. Di saat dia mau coba something new, terus kamu juga datang gitu ke hidupnya dia. Dia sih terbuka aja, open pas kamu datang itu ya. Kayak senang-senang aja, happy-happy aja. Tapi aku lihat di sini ada rasa dia kagum atau tertarik sama kamu. Ini bisa vice versa sih. Kamunya tahu atau enggak ya dia kagum sama kamu, atau sebenarnya malah kamu yang kagum sama dia gitu, terus kamunya cuek. Jadi bisa vice versa, entah kamu atau dia yang cuek, entah kamu atau dia yang kagum gitu. Bisa dua-duanya sih ya, bisa kayak gitu. Tapi sebenarnya aku bingung nih. Sebenarnya selain kamu yang datang ke hidupnya dia, ada yang lain juga secara bersamaan datang ke hidupnya dia. Jadi kayak bukan kamu aja sebenarnya. Berarti kamu gak spesial ya. Gini sih, aku selalu mikir gini ya. Kalau misalnya kita bilang bukan kamu gak spesial ya, pasti kamu tertarik sama orang yang cantik atau ganteng. Ya dong. Kalau orang yang cantik atau ganteng itu nggak mungkin yang deketinnya tuh cuma satu orang, nggak mungkin cuma kamu yang deketin, pasti ada yang lain.
atau siapalah gitu. Jadi istilahnya pas kamu datang itu bukan kamu aja yang datang ke hidupnya dia, ada yang lain juga. Cuma sosok kamu ini yang lebih strong gitu dibandingin yang lain ya. Istilahnya kamu yang lebih dominan atau dia mungkin lebih ngeliatnya kamu daripada yang lain. Jadi sosok kamu tuh lebih mendominasi lah pada saat itu selain orang lain gitu ya. Nah, dia tuh menyambut kamu banget pas kamu hadir itu. Kayak kamu bersinar lah ya. Wah gitu, makanya kelihatan wow banget di mata dia dibandingin yang lain. Entah memang aura kamu positif, baik, atau memang lebih bersinar daripada yang lain-lain ya. Selain kamu itu. Di sini dia cukup sabar sih pas kamu datang itu. Ada yang mikir kayak, apa ya tujuan kamu datang ke hidupnya, tapi ada juga yang yaudah sabar aja, kayak mengalir aja, nggak usah terlalu dipaksakan terburu-buru atau apa gitu. Tapi aku ngerasa banyak dari mereka yang memang awalnya udah kagum sama kamu, istilahnya kamu tuh punya value kali ya, apa ya, bersinar, jadi kayak you have something yang bikin dia tuh kayak gitu ke kamu ya. Susah dijelasin sama kata-kata. Nah, arti kedatanganmu untuknya, dia tuh sempat kepikiran kamu dan dia sempat cari-cari tahu kamu gitu. Cari tahu tentang kamu tuh kayak gimana, kepoin kamu, kepoin tanya ke kamu atau cari tahu sendiri, kepoin sosial media juga bisa, kepoin masa lalunya kamu. Pokoknya everything about you, dia cari tahu tentang kamu. Nah, itu karena dia kepikiran, jadi dia ada rasa kepo lah tentang kamu ya. Entah dia stalking, tanya sana sini atau apa gitu. Pokoknya dia pengen tahu tentang kamu ya. Pas kamu datang itu mixed feeling banget ya. Mixed feeling ya, campur-campur rasanya gitu ya. Ada senangnya, ada yang keponya, ada galaunya juga. Dia kan welcome nih sama kamu, nyambut kamu. Di situ dia sambil menawarkan sesuatu ke kamu ya, kayak ya di antara dia kagum mungkin dia pengen tawarin dia punya perasaan, dia punya feeling, atau dia nunjukin ketertarikan sama kamu. Tapi aku ngerasa dia punya sesuatu ke kamu ya, dia offering something ke kamu kayaknya nih. Kamu tuh apa ya, memberi warna juga buat hidupnya dia ya, memberi warna, bikin hidup dia lebih berwarna, lebih full color gitu ya. Dan dia ngerasa pas kamu datang itu lebih berkembang. Mungkin perasaannya makin lama makin berkembang, makin tumbuh, atau bisa jadi pas kamu datang itu dia lebih bersemangat gitu. Jadi bikin dia, mungkin tadinya dia mungkin ngerasa hidupnya monoton gitu-gitu aja, hidupnya nggak semangat gitu ya. Pas kamu datang tuh beda, dia langsung ikutan ikutan kena aura positif kamu gitu, langsung kayak berkembang, lebih happy, lebih semangat gitu, kayak kayak punya arti untuk hidup lah gitu istilahnya, kayak punya alasan buat dia lebih semangat dalam menjalani hidup ya. Dan kamu tuh cukup membekas, datangnya kamu ke hidup dia tuh cukup membekas ya, jadi bukan kayak angin lewat aja gitu, tapi cukup memberi arti buat dia ya. Mungkin pada saat kamu datang itu, dari mereka ada juga yang masih kepikiran masa lalu. Jadi aku sih ngerasa ya pas kamu datang itu ada beberapa dari mereka yang kayak baru move on dari masa lalunya atau lagi healing. Nah, jadi kayak transisi nih antara dia mau move on dan kamu hadir juga. Jadi pas kamu datang ada beberapa dari mereka yang cuek. Kenapa? Karena mereka masih ya sedikit terbayang masa lalunya lah gitu. Belum benar-benar clear sama masa lalunya itu ya. Tapi kamu cukup cukup punya cahaya sendiri gitu. Jadi kayak dia kadang antara notice atau nggak notice nih ya. Kadang notice, kadang lupa, ntar notice lagi kalau kamu tuh datang ke hidupnya dia gitu ya. Jadi ada beberapa dari mereka yang kadang cuek pas kamu hadir ke dalam hidupnya karena ya mereka masih terbayang masa lalunya atau masih punya trauma lah mungkin lah ya tentang masa lalunya itu ya. Dia sempat stalking tuh ya kan, dia sempat stalking, sempat cari tahu kamu juga. Ada sih kayak di sini ada juga dari mereka yang punya punya apa sih, kayak yang tadi aku bilang kayak ada seseorang yang lain gitu selain kamu. Di sini agak
tercium cinta segitiga ya, nggak tahu siapa yang menghadirkan seseorang di dalam hubungan ini ya. Makanya dia agak-agak bingung atau pusing. Bisa jadi dia yang udah punya pasangan terus kamu datang ke hidupnya, atau bisa juga kamu yang udah punya pasangan ya, terus kamu juga datang ke hidupnya. Ada nih yang kayak gini nih, karena aku ngeliat di sini ada kegalauan gitu pas kamu datang. Kenapa galau? Ya kan kalau sama-sama single dan sama-sama tertarik harusnya nggak ada galau. Tapi di sini ada galau aku lihatnya. Pasti ada sesuatu yang bikin kayak nggak tenang juga gitu pas kamu datang ya ke hidupnya dia. Di sini pas datang sempat apa ya, entah ada masalah atau terjadi perdebatan atau konflik atau terjadi tarik menarik. Bisa juga entah kamu yang narik dia atau dia yang narik kamu, sempat kayak tarik ulur gitu ya. Ada yang mendekat, ada yang kasih jarak ya. Giran udah jauh ntar ditarik lagi ya, sempat ada tarik menarik kayak gitu. Jadi ada rasa-rasa emosi di sini pas kamu datang juga ya. Mungkin ngerasa ketidakjelasan kali ya, jadi bingung ini maunya apa sih sebenarnya gitu ya. Pas datang nih intensinya apa gitu, tujuannya apa ya, jadi belum terlalu jelas, tapi emosinya tuh udah muncul pas kamu datang. Arti kedatanganmu untuknya tuh kan di sini kayak tercium cinta segitiga lagi. Bisa jadi salah satu udah ada pasangan, atau salah satu sebenarnya ya udah punya gebetan lain juga kali ya, atau deket sama yang lain juga sebenarnya. Tapi bisa juga pas kamu datang itu, entah kamu atau dia tuh, aku ngerasa belum terlalu serius. Bisa kamu yang belum terlalu serius atau dia yang belum serius gitu ya. Jadi kayak masih sebatas for fun aja gitu, kayak kalian deket, PDKT atau saling tarik menarik ya, saling jatuh cinta, tapi masih sekedar for fun awal-awal di sini aku lihat pas kamu datang itu. Tapi di sini ada seseorang yang berusaha menjaga komunikasi, kayak ada conversation di antara kalian terus menerus, atau chat-chatan atau ada teleponan. Pokoknya di sini aku lihat ada komunikasi di antara kalian gitu. Cuma bisa jadi gini ya. Salah satu masih ada yang rasa terluka, mungkin terluka karena masa lalu atau karena seseorang. Jadi di sini ada seseorang yang terluka dan ada seseorang yang berusaha menyembuhkan. Misalnya kamu datang ke dalam hidup dia ini masih terluka dan trauma sama masa lalunya, tapi kamu jadi kayak apa ya, jadi kayak seseorang yang menyembuhkan lukanya gitu, menyembuhkan trauma seseorang, menyembuhkan luka seseorang dari masa lalu. Pokoknya aku lihat di sini ada salah satu yang masih terluka gitu. Entah terlukanya sama siapa, tapi mungkin sama yang lain gitu. Tapi kamu jadi hadir kayak sebuah apa ya? Sebuah Hansaplast. Kenapa Hansaplast? Karena Hansaplast kan apa sih kayak apa sih, membuat ini apa? Memberikan ini kan, menyembuhkan seseorang yang terluka. Jadi kamu ibarat Hansaplast ya. Sedih, kenapa Hansaplast? Pokoknya kamu mungkin bantu dia sembuh gitu ya, bantu dia healing dari lukanya atau dari traumanya. Ada yang kayak gitu ya. Nah di sini pas kamu datang itu ya tadi ya, memang aura kamu positif atau memang kamu bawa dampak positif buat hidupnya dia gitu ya. Apalagi kalau dia orangnya toksik, negatif. Nah ini bagus banget nih gitu buat dia. Kamu membuat dia tuh kayak menjadi seseorang manusia gitu ya, menjadi seseorang yang lebih hangat lagi. Misalnya dulunya dia orangnya cuek, orangnya dingin, orangnya kayak es gitu kan, cool. Kayak seseorang apa ya, manusia berdarah dingin gitu kan. Apa sih orangnya tuh apa sih istilahnya, kayak nggak berhati gitu, kayak nggak punya hati. Nah pas kamu datang dia lebih hangat, menjadi seseorang yang lebih hangat, lebih welcome. Mungkin ada karakter dia yang berubah juga pas kamu datang gitu. Pokoknya kurang lebih karakter dia sedikit banyak berubah lah pas kamu datang itu ya. Nah pas kamu datang itu, nah ini sama sih karunya sama kayak yang tadi ya. Entah kamu atau dia nih jadinya jatuh cinta ya, ngerasa ih kayaknya ada apa nih, kok kayaknya jatuh cinta nih gitu ya. Ada seseorang yang sadar kalau dia tuh punya feeling, punya perasaan. Bisa kamu atau dia di sini ya. Di sini pas kamu datang itu
ada yang jatuh cinta, entah kamu atau dia, kayak jatuh cinta pada pandangan pertama kayaknya. Pas kalian lagi ada pertemuan gitu. Iya, tapi bisa jadi salah satu ada yang udah jatuh cinta, baru kalian bertemu. Ada yang gitu deh, jadi istilahnya ketemu dulu, baru jatuh cinta, atau jatuh cinta dulu, akhirnya baru ketemu gitu ya. Mungkin awalnya kayak komunikasi atau by phone, telepon-teleponan, chat-chatan, baru ketemu. Nah itu baru jatuh cinta ya. Pokoknya bisa dua itu ya, di antara dua itu jatuh cintanya. Nah kamu itu, nah yang tadi aku bilang, kamu kan mungkin menyembuhkan luka hatinya dia. Ibaratnya kamu itu jadi seorang dewa atau dewi penolong gitu ya. Kamu tuh bantu dia buat healing, bantu dia sembuh dari lukanya, traumanya, masa lalunya. Jadi ibaratnya kamu tuh datang kayak malaikat gitu ya. Bukan malaikat pencabut nyawa, tapi ya ibaratnya kamu tuh kayak angel buat dia ya. Orangnya positif banget deh kamu tuh ya. Apalagi kalau buat mereka yang childish tipenya, suka dimanja. Nah kamu tuh datang kayak kamu tuh, jiwa-jiwa kamu yang keibuan tuh cocok banget ke dia ya. Kamu yang perhatian ke dia, terus ngurusin dia, nggak tahu ngurusin ini versinya apa ya, kayak mungkin perhatian, nanya udah makan atau belum gitu. Ya sehari-hari aja lah gitu, ada conversation di antara kalian. Nah ini tuh dia seneng banget, dia sangat happy lah, pokoknya happy pas kamu hadir itu. Kayak kamu membawa membawa something new gitu yang bikin dia tuh happy banget pas kamu datang ke hidupnya juga. Nah di sini kan ada yang jatuh cinta, makanya di sini tuh kayak sebuah hubungan yang give and take, ada yang memberi, ada yang menerima. Ada yang memberi cinta kasih, ada yang menerima rasa perhatian gitu ya. Ya bisa vice versa, kamu atau dia yang kasih perhatian gitu ya. Ada yang perhatian, ada yang satunya kasih kasih perhatiannya, misalnya beliin ini itu pokoknya ada sebuah materi juga yang keluar di sini aku lihat. Misalnya yang feminin ngasih perhatian, yang maskulin kasih perhatian lewat act of service, atau kasih gift, atau kasih apa gitu perhatiannya. Ya nggak semuanya verbal doang sih perhatiannya, mungkin ada sesuatu yang dikasih juga. Ya gitu pokoknya ya. Entah siapa yang memberikan sesuatu, memberikan gift, atau ngasih barang atau apa gitu. Pokoknya ada di situ juga kayak pertukaran atau give and take di antara hubungan kalian itu ya. Arti kedatanganmu dalam hidupnya. Nah, di sini kan dari awal aku udah bilang banget ya, kamu tuh auranya positif gitu ya. Bagus-bagus lah gitu di matanya, mungkin kayak gitu. Nah, aku juga udah bilang di awal, dia mungkin seseorang yang sebelumnya patah hati, lagi proses healing atau move on. Jadi ini vibrasinya beda sebenarnya ya. Kamu yang udah positif ya, kayak bagus lah gitu. Dia nih yang negatif. Jadi dia sempat introspeksi pas kamu datang itu, kayak kok kita beda ya gitu. Dan dia ngerasa banget aura kamu juga beda mungkin sama dia. Memang ada perbedaan di antara kalian, atau memang ya energinya memang udah beda gitu. Kamu di fase apa, dia di fase apa. Kamu di fase yang positif, dia masih di fase yang negatif gitu. Di sini ngerasa ada seseorang yang mungkin dia ya. Aku ngerasanya sih banyaknya mereka ya. Mereka ini ada di fase kayak lagi negatif. Banyak overthinking. Mungkin juga ngerasa insecure sama kamu. Jadi mereka banyak melihat ke dalam dirinya. Kok gue kayak gini-gini, kok kamu kayak gini-gini, lebih mungkin dari dia, entah lebihnya apa, lebih positif, lebih apa gitu. Karena aku lihat di sini ada seseorang yang introspeksi gitu, ya. Jadi dia bingung pas kamu datang itu, karena dia ngerasa berbeda banget sama kamu. Dan dia juga nggak kebayang nih kedepannya gimana kalau misalnya dia tetap maju terus nih deketin kamu, ya. Pas kamu datang itu dia juga bingung tuh kayak harus berbuat apa, harus take action apa gitu, karena dia ngerasa ada perbedaan di antara kalian juga ya. Dia sempat ragu pas kamu datang itu, ragu tapi kepikiran terus tuh, kayak kamu terus berlari-lari di pikirannya dia gitu, ini harus apa gitu, tapi dia berusaha kayak tenang gitu ya. Pada saat kamu datang itu, sebenarnya fasenya dia tuh banyak hal yang dia pikirin.
banyak hal yang dia fokusin. Makanya kadang dia kayak acuh tak acuh juga ke kamu. Kadang cuek tapi kepo, kadang happy, kadang ya udahlah nggak tahu nih gitu kan. Jadi di sini yang tadi aku bilang di awal kayak mixed feeling pas kamu datang itu sebenarnya, tapi dia kayak udahlah pasrah aja lah, udah terlanjur baper nih sama kamu gitu. Ya udah pasrah aja lah, yang terjadilah gitu kan. Akhirnya dia pasrah, terjadi apalah di antara kalian ya. Tapi di situ dia apa ya? Entah pasrah atau dia sempat kayak apa mundur aja ya gitu. Ini kalau berurusan sama orang kayak gini nih ngeselin loh, ya nggak? Jadi kayak kamu dibikin baper sama dia, tapi ketika baper dia malah bingung sendiri ya. Terus dia kayak mundur atau mau pasrah ya, karena dia kan ngerasa kamu tuh lebih dari dia mungkin. Karena dia sempat introspeksi juga, dia tuh siapa gitu, dia tuh layak atau enggak buat kamu. Sempat kayak gitu ya, sempat nge-freeze juga nih. Nge-freeze tuh maksudnya dia kayak diam aja gitu, dia membeku, dia nggak ngelakuin apa-apa pas kamu datang itu ya, karena dia sempat introspeksi, mungkin dia ngerasa nggak layak atau kurang dari kamu gitu ya. Tapi dia ya udahlah pasrah aja, terserah semesta mau kayak gimana gitu. Nah pas kamu datang juga aku udah bilang kan di awal, bukan kamu aja, mungkin ada yang lain gitu. Jadi dia sempat bingung nih, kamu atau yang lain yang dia pilih ya. Cuma dia berusaha kayak memantapkan hati mau pilih siapa ya. Apa ya, mungkin mereka tipenya orang-orang yang suka bingung gitu ya. Nah jadi mereka sempat bingung memilih, tapi mereka kayak udahlah dibawa mengalir aja nih gitu kan. Yang terjadi ya udah terjadi, akhirnya mungkin dia milihnya kamu gitu ya. Walaupun dia tahu sebenarnya hubungan ini nih apa ya, berbahaya. Nah berbahaya ini mungkin salah satu ada yang enggak single gitu ya. Jadi ini ada sebuah apa ya, kayak sebuah apa sih, kayak sebuah ini apa sih, kayak ada sesuatu yang membahayakan sebenarnya gitu ya buat hubungan kalian. Nah pas kamu datang itu dia juga menyambut baik ya, kayak dia happy kan, tadi aku bilang di awal dia happy, terus dia ngerespon ya, welcome ke kamu pas kamu datang itu. Dia menyambut baik kamu juga ya. Ya menyambut baik tuh bisa lewat chat, teleponan, atau setiap kamu tanya apa ke dia jawab gitu ya. Tapi walaupun dia menyambut baik kamu, dia happy, dia banyak senyum, banyak ketawa, tapi di sini dia ngerasain beban yang berat juga pas kamu datang gitu ya. Istilahnya gini ya, hatinya tuh mungkin ya senang gitu kamu datang, tapi kan keadaan yang bikin dia beban berat gitu ya. Dianya sih senang aja, happy aja pas kamu datang itu. Arti kedatanganmu untuknya, kayaknya kalian sempat diam-diaman deh pas kamu datang itu ya. Kan aku bilang ya, dia tuh sempat bingung. Jadi dia bingung nih harus kayak gimana gitu. Sebenarnya dia mau ngikutin hatinya gitu, yang kayak pengen banget sama kamu, mupeng banget gitu ya sama kamu. Tapi dia bingung, nih dilanjutin aja atau enggak nih gitu kedekatan kalian. Jadi dia bingung harus ngelakuin apa, harus kayak gimana ke kamu, tapi dia nggak mau gitu melepaskan kamu. Hatinya bilang nggak mau melepaskan kamu, tapi mungkin keadaan yang bilang, aduh jangan dilanjutin deh atau apa gitu ya. Aku ngerasa keadaan hubungan kalian ya, ini banyak banget. Kalian ini keadaan hubungannya mungkin membingungkan ya, bukan 1-2 orang aja. Jadi kayak wajar gitu, kenapa dia bingung tuh wajar aku ngerasanya. Ya entah kalian ada perbedaan usia, ada yang udah punya pasangan, ada yang LDR-an, atau ada yang macam-macam sih keadaan hubungan kalian ini ya. Makanya dia ngerasa kebingungan nih, harus gimana nih menghadapi kamu, dilanjut aja atau stop aja gitu. Tapi dia nggak mau ngelepasin kamu gitu, jadi dia nggak mau ngelepasin, akhirnya kayak ngegantung, didiemin aja gitu kamu sama dia. Nggak mau ngelepasin, tapi nggak mau ngelakuin apa-apa gitu ya. Di sini dia sempat kebingungan, akhiri aja
atau tetap deket, atau tetap deket tapi gantung, atau tetap deket tapi nggak ada status gitu ya. Dia bingung, tapi mungkin ya banyak dari mereka yang cuek ke kamu. Jadi dia cuek, terus dia menyibukkan diri dengan tetap bekerja, tetap ngelakuin ini itu gitu ya, menyibukkan diri supaya lupa juga mungkin sama kamu. Nah di sini kan ada yang bingung ya. Pas kamu datang itu kayaknya dia bingung, terus dia nggak ngelakuin apa-apa. Ini aku ngerasa lama-lama kenapa aku jadi ini ya, jadi apa? Jadi menceritakan keadaan pas kamu datang ya. Istilahnya gini, ini makin lama bacaannya itu kayak aku ngebaca energi dia pas kamu datang ke dalam hidupnya dia. Ini yang kebaca gitu ya. Nggak apa-apa lah ya, apapun yang terbaca di sini aku sampaikan aja ke kalian gitu ya. Mungkin kamu juga mau tahu gitu kan, energi dia gimana pas kamu datang ke hidupnya dia ya. Di sini dia berusaha tenang, kalem gitu ya. Padahal hatinya nggak tenang tuh pas kamu datang ya. Harus gimana nih gitu kan. Perasaan kan nggak bisa dilawan, nggak bisa diatur, nggak bisa dicegah gitu ya. Ada dari mereka yang berusaha menggambarkan ya, kayak kamu hadir datang ke hidupnya dia kayak ada yang bikin rencana harus kayak gimana setelah ini, ada juga yang kayak ngebayangin ini kalau diterusin bakalan kayak gini nih gitu, atau ada juga yang berusaha mengarahkan lebih baik kayak gini nih gitu ya, sesuai apa ya, sesuai keinginan dia gitu. Banyak dari mereka yang dominan dalam hubungan ini, jadi istilahnya hubungan ini tuh berjalan atas kehendaknya dia, kayak gimana nih arah hubungannya ya kan. Banyak dari kalian yang kayak ngikut-ngikut aja, karena dari mereka nih kebanyakan yang dominan dalam hubungan, jadi mereka yang kayak gini kayak gitu hubungannya, lanjut terus ayo, udahan juga ayo. Jadi lanjut atau udahan terserah mereka nih kebanyakan. Kalian bagian ngikut-ngikut aja, pas mereka pergi atau hilang juga kalian tinggal korbannya doang ya, sedihnya doang ya. Marah tiba-tiba si Dinda ya kan, karena aku ngerasa mereka dominan banget dalam hubungan ini. Kalian tuh cuma ngikut doang gitu, jadi kalau mereka pergi atau meninggalkan, kalian bagian sedihnya aja, korban di sini ya kan. Nah di sini arti kedatanganmu untuknya, kayaknya kalian sempat dicuekin deh sama dia ini. Kalian sempat dicuekin. Tapi banyak mereka pas kamu datang itu semangat sebenarnya. Misalnya keadaan tuh kayak gimana hubungan kalian, mereka berusaha menentang keadaan. Yaudah lanjut aja terus, jalanin aja terus gitu. Mereka tetap perhatian, walaupun misalnya mereka cuek ke kamu, mereka tetap gitu loh, kayak kepoin kamu di sosial media, cari tahu kamu keadaannya kayak gimana, hari ini kabarnya kayak gimana, walaupun mereka cuek ya kamu lihatnya. Tapi mereka tetap keep update gitu di sosial media tentang kamu ya. Nah di sini arti kedatanganmu untuknya bikin dia pengen ketemu kamu terus. Kayak kalian sering ketemu, entah berdua aja, entah rame-rame atau apa, pokoknya dia pengen ketemu kamu terus. Apalagi kalau kamu jaraknya jauh sama dia, ada rasa dia pengen ketemu kamu terus ya, bikin dia tuh kayak pengen keluar, ketemu, meet up terus sama kamu. Nah karena memang lagi jatuh cinta atau karena kangen gitu ya. Arti kedatanganmu untuknya, ini aku pakai deck yang bikin baper ya. Deck love banget nih, pink ya. Kedatanganmu untuknya, aku lihatnya mungkin ya ada bantuan orang lain pas kamu datang itu. Entah misalnya ada seseorang dari pihak kamu atau pihak dia yang bantu kalian makin deket, yang bantu kalian makin kayak ada macomblang, bisa juga mungkin ada macomblangnya, atau ada teman kamu yang ngempor-ngemporin kamu atau nge-push kamu, atau ada seseorang juga yang nge-push dia, bantuin dia supaya lebih dekat sama kamu. Atau bisa juga awalnya kalian sebenarnya dari berteman ya. Ya, pas awalnya berteman, dari pergaulan atau pertemanan, terus timbul rasa percikan asmara ya.
Tapi mungkin sekeliling kalian juga support, entah pihak kamu atau pihak dia ya, circle-nya kalian itu support juga buat kedekatan kalian gitu. Aku ngerasanya nih sebenarnya yang mupeng banget, yang kagum banget itu yang maskulin ke feminin. Femininnya sih biasa aja ya. Bukan biasa sih, femininnya ya senang-senang aja diperhatiin atau dikagumi gitu sama orang lain. Ya kan? Si femininnya ada juga yang acuh tak acuh, kayak sadar, notice kalau maskulinnya tuh cari perhatian, tapi dia kayak ih apa sih nih gitu, sempet kayak gitu juga, tapi sempet cuek juga ya. Nah di sini awalnya dia ngerasa ada chemistry ya di antara kalian, kayak langsung deket aja gitu kamu sama dia. Pengen tetap deket karena ada chemistry, jadi ngerasa pengen deket terus gitu ya, nggak pengen berjauhan ya, nggak pengen udahan ya, nggak pengen sampai di sini aja gitu hubungannya ya. Dan di sini kalian saling perhatian. Ada salah satu yang manja banget nih, mungkin yang feminin ya, kayak manja, seneng banget diperhatiin. Terus tipenya dia tuh maskulin yang protek, yang melindungi, ya senang gitu jadinya. Jadi kayak saling melengkapi, yang satu sukanya dimanja, yang satu tuh perhatian. Jadi ya kayak saling, apa ya, apa sih peribahasanya? Kayak gayung bersambut gitu kan, yang satu senang diperhatiin, yang satu kasih perhatian, terus ya udah jadinya kayak gitu. Ya makin lama makin berkembang dan bertumbuh perasaannya ya. Terus kalian sering ketemu juga akhirnya ya. Arti kehadiranmu, kedatanganmu untuknya, kamu mungkin kalau kamu maskulin ya kamu perhatian menurut dia pas kamu datang itu. Kalau kamu feminin ya kamu seseorang yang manja menurut dia ya, kayak seneng dimanja. Dia ngelihat kamu kayak seseorang yang anak kecil yang senang banget dimanja atau haus perhatian. Mungkin kayak gitu ya. Nah di sini yang tadi aku bilang nih, yang di awal pas PDKT itu ya terjadi conversation yang terus menerus kan, kalian mungkin pendekatan ya, terus mulailah dari hati ke hati. Ada yang awal PDKT-nya itu cerita tentang masa lalu, ada yang cerita tentang hubungannya kayak gimana sama seseorang, jadi timbul perhatian, kasihan atau apa gitu ya. Tapi kalian pada saat awal sih sama-sama jujur, aku lihatnya jujur sama perasaan masing-masing, jujur soal masa lalu masing-masing juga. Ya. Nah di sini kan kalian timbul chemistry, akhirnya timbullah rasa kayak ya kayak memantapkan hati gitu untuk tetap jalan bersama gitu. Aku ngerasanya gitu sih. Entah hubungan kalian sebentar atau lama, tapi pada saat itu kalian kayak yakin, yaudah kita jalan deh, official deh, atau pacaran deh gitu, atau hubungan resmi lah gitu istilahnya. Jadi nggak cuma HTS-an aja, intinya kamu sama dia sama-sama saling kayak nunjukin gitu, kamu dan dia sama-sama mau ngejalanin hubungan ini gitu ya. Entah ada acara nembak-nembakan atau enggak, pokoknya kamu sama dia sama-sama pengen jalanin lah ya, pengen komitmen gitu maksudnya ke sesuatu yang lebih apa ya, lebih lanjut gitu. Entah awalnya PDKT terus pacaran, entah awalnya PDKT terus akhirnya lebih serius gitu. Pokoknya akhirnya jadi ada komitmen di antara kalian itu ya. Arti kedatanganmu untuknya ya, kamu datang itu pengen apa ya, menumbuhkan rasa dia tuh pengen memiliki kamu, jadinya pengen punya hubungan, jadi pengen punya relationship sama kamu ya. Dia lihat value kamu juga di situ ya, bukan cuma kayak kamu cantik atau ganteng doang. Makanya di sini kayak ada seseorang yang pengen punya komitmen ya, nggak cuma sebatas temenan aja, lebih dari teman gitu ya. Iya, udah kayaknya itu aja ya gengs ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya, ini zodiaknya mereka ya. Ada zodiak Virgo, Cancer, Leo, Pisces, Libra, Gemini, Aries, dan Scorpio. Inisial hurufnya mereka ada huruf E, N, Y, V, P, Q, Z,
B G T O dan U ya. Oke, gengs, itu aja ya. Thank you for watching ya. Doain aku, semoga aku bisa bikin video upload terus tiap hari ya. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.